Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan lewat renungan malam. Pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Pada malam hari ini kami rindu untuk membaca serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, dan kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh membaca, merenungkan serta melakukan firman-Mu ini dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya teman-teman, Yesaya 55 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan aku berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadamu. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanubar, dan sebagai ganti kecabung akan tumbuh pohon murab. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita pada malam hari ini diberikan satu tema, yaitu belajar dari hujan. Belajar dari hujan. Seringkali kita melihat hujan yang turun dari langit, dan kita pun tahu bahwa hujan yang turun dari langit itu tidak akan kembali ke langit lagi. Atau adakah di antara kita yang pernah melihat hujan yang turun dari langit itu tiba-tiba kembali ke langit? Saya rasa tidak ada. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita melalui firman-Nya hari ini? Apa yang kita mau pelajari dari hujan yang turun ke bumi tapi tidak kembali lagi ke langit? Jelas dalam pembacaan kita pada malam hari ini di ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Di situ Tuhan mau menegaskan bahwa firman Tuhan yang disampaikan kepada kita adalah sesuatu yang berharga dan memiliki tujuan yang sangat luar biasa. Mengair bumi dan menyuburkan tumbuhan. Firman Tuhan yang tersampaikan itu memberikan kehidupan seperti air yang memberikan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Di ayat yang ke-14, di situ menegaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia.
maka semakin jelaslah bahwa firman itu benar-benar hadir dalam kehidupan manusia melalui Yesus Kristus. Saudara-saudari, bayangkan kehadiran Allah dalam perjalanan kehidupan manusia seperti air yang memberikan dampak yang sangat besar bagi tumbuh-tumbuhan. Maka demikianlah kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus memberikan kehidupan dan keselamatan. Pada umumnya, tumbuh-tumbuhan tidak mungkin bisa bertumbuh tanpa air. Demikian dengan kita manusia dalam berbagai keterbatasan dan kelemahan kita tidak mungkin menjalani kehidupan tanpa Allah. Kehadiran Kristus di dunia ini tidaklah sia-sia ketika Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib, mati, dikuburkan, lalu bangkit dan naik ke sorga. Maka kita tidak akan kembali ke sorga dengan sia-sia. Kristus tidak kembali ke sorga dengan sia-sia. Mengapa? Karena Kristus telah melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapanya dan apa yang dilakukannya itu berhasil bisa kita baca dari ayat yang ke-11 bagian B. Dari sini kita belajar bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak akan sia-sia, termasuk firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan? Sebagaimana Kristus telah melaksanakan apa yang dikehendaki Bapanya. Apakah pemuda-pemudi dimanapun berada, yang di rumah atau dimanapun, sudah melakukan kehendak Bapa? Apakah kita sudah seperti hujan yang turun ke bumi untuk membasahi bumi, memberikan kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan? Apakah kita sudah memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Ya. Begitu banyak hal yang dapat menggagalkan kita saat kita membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Kadang jika di antara kita dikatakan, si A, apakah kamu sudah memberitakan firman Tuhan? Kadang ada yang menjawab begini, aku tidak bisa. Ya, kadang kita belum melakukan sesuatu itu, kita belum melaksanakannya, namun kita duluan mengatakan aku tidak bisa. Jika kita diberikan sebuah pelayanan, kita disuruh untuk, contohnya, ayo kamu melayani Tuhan, hari ini kamu melayani Tuhan dengan mengambil bagian sebagai MC atau sebagai pemusik. Kadang kita mengatakan, maaf, aku tidak bisa. Padahal kita belum melakukannya. Saudara-saudari, jangan kita mengatakan tidak bisa jika kita belum melakukannya.
Marilah kita memberitakan firman Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti hujan turun ke bumi untuk membasahi tumbuh-tumbuhan, agar tumbuh-tumbuhan itu tidak layu dan mati. Ya, jika kita menyadari, maka sesungguhnya kita pun segera sadar bahwa Roh Kuduslah yang kita butuhkan dan andalkan untuk membawa kita kepada sebuah tekad untuk melakukan kehendak Allah sesuai firman-Nya. Tuhan mau agar kita melakukan firman-Nya, seperti air hujan yang turun ke bumi yang tidak kembali dengan sia-sia. Jangan sampai kita ada di dunia ini, kita ada di bumi ini hanya sia-sia, tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Saat kita meyakini bahwa firman Tuhan seperti air yang sangat berharga untuk membuat kita bertumbuh, maka kita pun memiliki semangat dan sukacita untuk memberitakan firman Tuhan. Saat kita tidak mendengarkan dan merenungkan bahwa bahkan tidak melakukan firman-Nya, maka kita seperti tumbuhan yang tidak disirami air sehingga tumbuhan itu layu dan mati. Jika kita seperti itu, kita pun tak dapat bertumbuh atau tidak akan tumbuh atau tidak akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari hujan yang turun ke bumi membasahi tumbuhan. Mari kita memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita memberitakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di lingkungan kita masing-masing. Mari kita berkomitmen dalam diri kita bahwa mulai hari ini kita akan melaksanakan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Percayalah saudara-saudari bahwa jika kita mengandalkan Tuhan, apa yang kita lakukan, Tuhan pasti memberkati setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Semoga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami boleh belajar dari hujan ya Bapa yang turun ke bumi untuk membasahi tumbuh-tumbuhan, sehingga tumbuh-tumbuhan itu boleh tumbuh dengan baik. Semoga kami boleh memberitakan atau melaksanakan firman-Mu ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa buat wabah COVID-19 yang terjadi di negara kami ini. Tuhan, semoga COVID-19 ini boleh berlalu dan kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat teman-teman kami dalam kelemahan tubuh Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka, sembuhkan mereka, agar mereka lekas sembuh dari penyakit mereka. Kami juga berdoa buat rekan-rekan pemuda yang mencari pekerjaan.
Tuhan bukakan jalan agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani kami di Jemaat Gideon Tanjung Redep. Berikan kesehatan kepada mereka semua, agar boleh memberitakan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati program-program pengurus yang sudah diprogramkan dalam setahun ini. Semoga semuanya itu boleh terlaksana dengan baik. Ini doa kami, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, teman-teman, demikianlah renungan malam kita pada malam hari ini. Shalom, terima kasih, salam sehat.